Selamat siang, sahabat hukum RK. Siang hari ini kita ketemu lagi. Kita akan membahas tentang fenomena atau kejadian yang barusan saja menggemparkan di Jakarta tentang adanya upaya penyitaan paksa atau perampasan motor ya, bagi yang dialami oleh rekan-rekan kita ojek online. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana sih hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur atau pihak lembaga pembiayaan dan debitur dan atau pihak ketiga lainnya. Nah, Bang, sedikit bertanya dong Bang, terkait undang-undang atau hukum mengenai kan sekarang kan seperti yang tadi Abang bilang bahwa belakangan ini sedang viral terjadi yang dari pihak ojol yang ada tindakan kriminal atas perampasan motor yang karena dia menunggak angsuran bayaran. Nah, secara hukumnya Abang sebagai advokat ini seperti apa sih Bang dalam undang-undangnya? Jadi ini tentang fidusia ya. Memang sebelum adanya keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2019 terkait fidusia, itu semua kita paham bahwa pihak lembaga pembiayaan atau kreditur ya itu mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 42 tahun 99 tentang jaminan fidusia. Yang lebih perhatikan lagi pada pasal 15. Di sini menjadi pegangan pihak lembaga pembiayaan dalam hal menarik, mengeksekusi objek jaminan fidusia, yaitu pasal 15 ayat 2 khusus menekankan bahwa sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, ini menjadi pegangan oleh pihak lembaga pembiayaan atau pihak leasing dalam hal melakukan upaya paksa, di mana dalam hal menyita objek jaminan fidusia yaitu mobil, motor yang terjadi selama ini. Tetapi kita perlu ingat bahwa sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 garing PU garing tahun 2019, maka kita harus mengetahui bahwa Undang-Undang Fidusia khususnya pasal 15 tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Maka kita mengacu kepada kembali apa maknanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah pihak manapun juga tidak diperbolehkan melakukan penarikan atau eksekusi atau upaya paksa menyita dan lain sebagainya objek jaminan fidusia. Terus bagaimana selanjutnya? Pihak lembaga pembiayaan atau pihak kreditur tetap dapat memperoleh haknya dengan cara adalah mengajukan permohonan eksekusi lewat pengadilan negeri setempat. Maka dengan surat penetapan eksekusi dari pengadilan negeri, silakan pihak lembaga pembiayaan boleh melakukan eksekusi atau pengambilan objek-objek tersebut. Misalnya nih Bang, ada beberapa korban, sebelumnya juga sudah banyak kasus Bang. Beberapa korban yang mungkin takut untuk melapor seperti apa? Mungkin takut juga untuk melapor karena merasa berhutang. Gitu. Jadi perlu kita pahami juga bahwa berhutang, membeli kendaraan lewat satu lembaga pembiayaan itu adalah hak juga. Kadang-kadang karena ketakutan itu bukan karena satu juga karena ketidaktahuan dan ketidakmampuan dalam mempertahankan haknya. Kadang-kadang kalau kita masyarakat kan banyak nih masyarakat yang sudah datang pada saya juga mengatakan, waduh motor saya disita Pak. Kadang-kadang dia bertanya pada orang lain, lu hutang sih, ya wajar aja disita. Tetapi perlu kita ketahui bahwa hal tersebut telah diatur, dilindungi oleh undang-undang tentang tata cara
bagaimana eksekusi objek jaminan fidusia. Ini kan juga apakah dari pihak leasing, kan ini kan berdasarkan hukum bang ya? Ya, Nah kemarin kan juga sempat terjadi ada kriminal dari yang sempat viral nih, rekan ojol yang sempat dapat tindakan ya katakanlah pukulan lah itu. Ya. Apakah dari pihak leasing ini mengambil tindakan merono sendirinya dan atau bisa langsung dikawal dengan kepolisian? Jadi begini, saya katakan tadi bahwa pihak lembaga PIAN harus memahami dengan adanya munculnya putusan Mahkamah Konstitusi ini bahwa tidak diperbolehkan lagi merupakan suatu tindak pidana kalau tindakan penyitaan eksekusi dilakukan sendiri tanpa melalui lembaga pengadilan. Perlu saya sampaikan lagi satu bahwa sehubungan dengan eksekusi ini sudah ada juga Perkap Kapolri. Jadi sudah sebenarnya aturan ini sudah sempurna. Perkap Kapolri nomor 8, jadi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 8 tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia. Itu sudah diatur bagaimana tata cara pengamanan eksekusi fidusia tersebut. Jadi semua ini perangkat undang-undang, perangkat aturan ini sudah diatur. Hanya tinggal bagaimana kemauan kita semua pihak untuk tunduk pada aturan tersebut. Jadi ada persyaratan pengamanannya. Bagaimana tata cara mengajukan permohonan, pemberitahuan kepada kepolisian, sudah ada semua. Hanya masukan saya tentang Perkap Kapolri nomor 8 tahun 2011 perlu ada revisi sedikit. Jadi mohon izin Pak Kapolri, Pak Kapolda Metro Jaya, dan semua jajaran kepolisian, mohon saya masukkan. Bukan berarti saya lebih pintar, tidak. Tapi sesuai kondisi kita harus update ya. Perkap Kapolri ini kan muncul tahun 2011. Mungkin kita revisi sedikit dalam ketentuan umumnya atau menimbang kita memasukkan menambah tentang putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2019. Di situ perlu kita tambahkan di dalam Perkap Kapolri itu supaya akan merubah juga tata cara dan persyaratan dalam hal melakukan eksekusi jaminan fidusia, khususnya di bagian persyaratan dan bab 3 di bagian permohonan. Jadi sebenarnya sudah lengkap nih, sudah lengkap. Ada KUHP, dugaan tindak pidana perampasan ada, terus ada Undang-Undang Fidusia, khususnya pasal 15 yang sudah dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, terus ada putusan Mahkamah Konstitusi, dan satu lagi Perkap Kapolri nomor 8 tahun 2011. Itu yang perlu direvisi sedikit. Jadi semua sudah lengkap dengan tujuan agar munculnya ketertiban di masyarakat, munculnya keseimbangan hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. Bukan berarti orang tidak bayar hutang kok marah ditarik motornya, tetapi ada aturannya bahwa hal hutang piutang atau pinjam meminjam dan lain sebagainya, ada Dewan Prestasi dan lain sebagainya, ada aturan yang mengatur. Biaya atau leasing yang mungkin yang masih menggunakan atau menerapkan sistem seperti itu gimana sih Bang? Mungkin diberikan denda apa? Ya, saya beritahu, menginformasikan, memohon kepada lembaga pembiayaan, juga memohon kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, terus memberitahu kepada OJK agar memperhatikan ini ke depan. Harus ada penyesuaian, harus ada pemberitahuan tentang aturan-aturan hukum, keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah keluar tentang Undang-Undang Fidusia khususnya pasal 15 yang sudah tidak berkaitan hukum lagi, agar ke depan tidak ada lagi upaya-upaya mengamankan hak dengan cara melawan hukum. Terkait untuk misalkan seseorang mengambil berkredit misalkan di kendaraan, jika si leasing ini kan
secara itu ngambil tindakan tersendiri bang. Ya. Katakanlah ambil paksa dirampas lah. Ya. Dan terjadilah pemukulan ataupun tindak kriminal. Jika misalkan itu terus berlangsung tidak sesuai dengan keputusan dari Kapolri, leasing itu bisa juga itu nggak bang? Ditarik dengan Ya sekarang siapa yang melakukan, siapa yang menyuruh melakukan itu harus dijerat hukum juga. Karena seseorang melakukan dugaan tindak pidana lapangan tentang penyitaan itu kan berdasarkan surat kuasa, ataupun tidak berdasarkan surat kuasa lebih fatal lagi. Begitu. Karena dia menarik pasti ada yang menyuruh. Dia menarik satu barang atau menyita motor atau mobil, berarti kan ada yang menyuruh. Nah, kita minta juga kepolisian untuk menindak ini. Tetapi kembali saya menghimbau agar munculnya ketertiban di masyarakat. Hal ini kan banyak terjadi di Jabodetabek ya. Jadi supaya kita masyarakat sadar hukum, menghormati hukum. Kalau sering terjadi ini seolah-olah ya adanya pembiaran. Nah, ini kurang bagus juga. Karena di kota Jakarta, bagaimana kalau masyarakat, bukan saya bagaimana masyarakat melihat, tapi masyarakat sudah menyadari bahwa hal ini sering terjadi. Tapi saya harap dengan Pak Kapolri yang baru ini, Pak Sigit, dengan program Polri yang presisi, saya menyampaikan masukan dan saya mengharap sangat besar hal ini bisa diambil kebijakan untuk demi ketertiban kehidupan masyarakat. Hai sahabat hukum RK, tadi kita sudah panjang lebar bahas tentang undang-undang tentang fidusia, putusan Mahkamah Konstitusi juga tentang fidusia, Perkap Kapolri nomor 8 tahun 2011 tentang tata cara pengamanan eksekusi jaminan fidusia, tentang baik buruknya dalam mengamankan hak dan kewajiban. Dan saya sangat mengharap semua pihak tunduk pada aturan. Dan selanjutnya kita bertemu di konten berikutnya.